Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surah Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 33. Syukur kepada Allah, alhamdulillah, siang ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah khusus yang telah Allah wajibkan bagi kita yang mukallaf, yaitu ibadah Jumat secara berjamaah. Salam dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada kita semua yang hadir agar kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sebaik-baik derajat kita di hadapan Allah adalah yang terbaik ketakwaannya, dan sebaik-baik bekal kita menghadap Allah adalah yang terbaik ketakwaannya. Maka sebagai wasiat takwa siang ini khatib petik dari firman Allah dalam surah Al-Anfal, surat yang ke-8 di ayat 33. Allah jelaskan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad berada bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Dari redaksi ayat, Allah menggunakan dua kata yang sama tapi menggunakan predikat yang berbeda. Di kalimat pertama Allah menggunakan fi'il mudhari, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama Rasulullah berada bersama mereka. Artinya sifat Allah dalam mengazab mereka tidak akan mengazab itu tidak permanen. Kenapa? Hanya temporary, pada batas waktu tertentu selama
selama Rasulullah berada bersama mereka, Allah tidak akan mengazab mereka. Tapi sifatnya, kodratnya Rasulullah itu hidup tidak selamanya sampai akhir zaman. Dan ketika Rasulullah tidak ada lagi bersama mereka, dan bagaimana keadaan mereka setelah ditinggalkan Rasulullah, maka tidak ada jaminan apakah mereka nanti tidak akan diazab lagi oleh Allah. Makanya Allah menggunakan fi'il mudhari liyu'adzibahum, karena itu sifatnya tidak permanen, tidak selamanya. Tapi di ayat kedua, di kata yang kedua, Allah menggunakan kata benda, subjek, wa makana Allahu mu'adzibahum, dan Allah juga tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar kepada Allah. Dan ini sifatnya permanen, selamanya. Artinya selama mereka selalu beristighfar kepada Allah, selama itu Allah tidak akan pernah mengazab mereka. Selama lidah mereka basah dengan istighfar kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengazab mereka. Selama mereka menjamin diri mereka selalu dalam keadaan beristighfar kepada Allah, maka selama itu jaminan azab tidak ada untuk mereka. Karena itu kata Allah, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka mulailah kita memasang target untuk diri kita, seberapa sanggup dan seberapa kali kita sanggup beristighfar dalam satu hari. Kalau Rasulullah mengatakan di hadis riwayat Bukhari itu 70 kali sehari, kalau di hadis Muslim 100 kali sehari. Itu bukan target minimal, tapi target di saat Nabi sudah di puncak kemalasan yang tertinggi. Aku juga sama seperti kalian, kata Rasulullah, di saat aku mendapatkan kemalasan yang di titik paling tinggi tingkat malasnya, maka aku tetap berusaha beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100. Tapi kalau para ulama menekankan untuk kita umat Rasulullah, target minimal untuk kita beristighfar dan berzikir itu di angka 300 kali. Karena selama kita beristighfar, jaminan akan Allah tetapkan bagi kita yang selalu beristighfar. Maka dari itu kata Rasulullah, di samping kita mengistighfarkan diri kita sendiri, maka jangan lupa untuk mengistighfarkan orang-orang yang telah meninggal di antara keluarga kita. Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim, ketika kita beristighfar satu kali untuk diri sendiri dengan lafaz astaghfirullah atau astaghfirullahalazim, kita melafazkan satu istighfar untuk diri kita sendiri, maka kita dianugerahi Allah 3 keutamaan. Pertama, 1 dosa kita diampuni. Yang kedua, 1 pahala dicatatkan untuk kita yang beristighfar. Dan yang ketiga, 1 derajat kita diangkat oleh Allah. Maka semakin banyak istighfar kita kepada Allah, maka semakin banyak dosa kita diampuni, semakin banyak catatan pahala yang kita dapatkan, dan semakin tinggi derajat kita diangkat di antara penghuni surga nanti. Namun ketika kita mengistighfarkan orang-orang yang telah meninggal, kata Rasulullah, maka yang meninggal mendapatkan 2. Pertama, 1 dosa mereka diampuni oleh Allah, dan yang kedua 1 derajat mereka diangkat. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seseorang meninggal, jasadnya dimasukkan ke barzah, maka posisi mereka di barzah itu, kata Rasulullah, posisi mereka di barzah itu sama seperti orang yang tenggelam. Mereka akan meraih apapun, menggapai apapun agar mereka bisa selamat dari tenggelam. Tapi sebesar apapun upaya dan daya mereka untuk bisa selamat, dengan usaha mereka di alam barzah, mereka sudah tidak ada artinya. Maka kata Rasulullah, ada beberapa amalan yang akan ditunggu dari kita yang masih hidup. Salah satu amalan yang ditunggu oleh orang yang telah meninggal dari kita yang hidup adalah mengistighfarkannya. Di hadis qudsi Rasulullah mengatakan di riwayat Bukhari Muslim, seseorang yang di barzah ditempatkan di Iliyin, taman surga, tiba-tiba derajat mereka diangkat oleh Allah dari yang lain. Dan ketika mereka diangkat bertanya kepada Allah, kenapa kami bisa dibedakan? Tadinya kami sama dan sekarang kenapa kami ditinggikan derajatnya dari yang lain? Kata Allah, ini karena istighfar dari keluarga. Dan yang disijin
Ketika mereka diazab atau diperlihatkan azab kepada mereka, tiba-tiba dihentikan oleh Allah dan mereka pun bertanya, kenapa? Kami berdosa dan kami pantas mendapatkan azab. Kata Allah, kenapa dihentikan? Ini karena istighfar dari keluarga. Pertanyaan bagi kita yang hadir hari ini, pernahkah kita mengistighfarkan orang-orang yang telah meninggal di antara kita? Sementara mereka menunggu itu dari kita yang masih hidup hari ini. Mungkin selama ini kita beristighfar hanya untuk diri sendiri, sementara yang meninggal mengharapkan istighfar dari mereka untuk mereka dan kita. Sementara pertanyaan untuk diri kita, pernahkah kita mengistighfarkan mereka? Sementara posisi mereka sama seperti orang yang tenggelam. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Lafaz istighfar yang kita baca untuk diri sendiri berbeda dengan lafaz istighfar yang diajarkan untuk orang yang telah meninggal. Kalau untuk diri kita tadi bacanya astagfirullah, astagfirullahaladzim, boleh astagfirullahaladzim. Tapi lafaz istighfar untuk orang yang telah meninggal itu diajarkan oleh Rasulullah adalah kalimat pertama di takbir ketiga sholat jenazah. Itu adalah lafaz istighfar untuk orang yang telah meninggal. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha. Ya Allah, ampunilah dosanya. Itu kalimat istighfar untuk orang yang telah meninggal. Tapi pernahkah kita baca setelah sholat jenazah kita selesai lakukan dan mereka sudah dikuburkan? Setelah itu, pernahkah kalimat istighfar ini kita ulang-ulang untuk mereka yang telah meninggal? Kenapa lafaz ini yang kita baca ketika menyolatkan mereka? Begitu mereka telah dikuburkan, kalimat itu tidak pernah kita ulang lagi. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir lahu tidak pernah kita ucapkan lagi untuk orang yang meninggal. Sementara posisi mereka seperti orang yang tenggelam. Bagaimana menyelamatkan mereka? Istighfarkan salah satunya, kata Rasul. Tapi pernahkah kita mengistighfarkan mereka? Kenapa hanya ketika sholat jenazah itu kita tahu, tapi di luar sholat jenazah kita tidak mau lagi melafazkan kalimat itu? Padahal itu kalimat istighfar untuk orang yang telah meninggal. Mereka butuh itu. Tapi kenapa kita tidak mengulang lagi setelah mereka dikuburkan? Maka mengistighfarkan orang-orang yang telah meninggal itu diingatkan oleh Rasulullah akan kita lakukan setiap saat. Seperti apa kita mengistighfarkan diri kita sendiri, maka istighfarkanlah orang-orang yang telah meninggal di antara kita. Karena bisa jadi nanti mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah ketika di barzakh, ketika mereka ada di taman surga menunggu hari kiamat didatangkan, atau mereka yang sedang disijin, yang diazab oleh Allah menunggu hari kiamat datang. Bisa jadi azabnya dihentikan oleh Allah karena istighfar dari kita yang masih hidup. Tapi pernahkah ini kita lakukan? Maka kalau boleh hati berpesan kepada kita yang hadir hari ini, pesankan kepada anak laki-laki kita. Kalau tidak ada anak laki-laki, boleh kita pesankan kepada saudara laki-laki kita yang sekandung atau yang sebapak. Kalau tidak ada juga, boleh kita berpesan kepada cucu laki-laki kita kalau ada. Kalau tidak bojolai, terakhir kami nantu laki-laki. Apa yang bisa kita pesankan? Dua hal saja. Pertama, pesankan kepada mereka, minta salah seorang dari anak laki-laki kita untuk mau menjadi imam sholat jenazah kita saat kita meninggal nanti. Berapa orang mereka panggil semua, ingatkan, tolong saya minta atau kami minta, ayah dan ibu minta kalian jangan sampai tidak ada yang tidak mau menjadi imam sholat jenazah kami nanti. Tekankan ini kepada anak laki-laki. Karena kata Rasulullah, seseorang yang meninggal mempunyai anak laki-laki tapi tidak mau menyolatkan atau menjadi imam sholat jenazah orang tuanya, maka orang tua itu masuk kubur dalam keadaan yatim. Bukan
Bukan anak yang ditinggalkannya menjadi anak yatim, tapi orang tua yang akan dimasukkan ke barzah itu sudah menjadi yatim sebelum dikuburkan. Karena tidak ada satupun anak laki-lakinya yang mau menjadi imam sholat jenazah. Maka selagi kita masih himbau anak laki-laki, tekankan ke mereka, kalau tidak pandai suruh belajar, kalau perlu datangkan guru untuk melatih mereka bagaimana cara pemulasaran jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Kalau kita itu di tangan anak kita. Tidak ada bisa ini kita remehkan, karena ini masa depan kita nanti setelah menghadapi kematian. Yang kedua, kalau mereka mampu menjadi imam sholat jenazah kita, minta di takbir ketiga sholat jenazah di awal kalimat itu Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha, minta mereka ulang sebanyak mungkin. Kan itu kalimat istighfar pengampunan dosa. Boleh silakan mereka baca 10 kali Allahumma gfir lahu itu. Boleh mereka baca 20 kali atau 50 kali atau 100 kali, silakan. Berarti laku sholat, iya. Makanya minta mereka jadi imam, meskipun sholatnya nanti memakan waktu yang agak lama dari biasanya, tapi semua itu dilakukan demi orang tuanya yang sedang terbujur, dan dia mengistighfarkan orang tuanya sebelum dilanjutkan dengan bacaan yang lain. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Dia baca 10 kali kah, 20 kali kah, atau 100 kali kah, baru nanti mereka sambung warhamhu wa'fihi wa'fu anhu dan seterusnya. Maka ketika ini dilakukan oleh sang anak terhadap jenazah orang tuanya, maka saat itu juga dosa orang tuanya diangkat oleh Allah, karena itu istighfar. Tapi kebanyakan kita banyak yang menyerah dengan keadaan. Begitu orang tua meninggal, dipanggil anak laki-laki untuk menjadi imam sholat jenazah ayahnya, malah batu dua. Udahlah yang paling ganteng jadi adik lah yang pernah sudah di Senawiyah, dulu ujung-ujungnya masyarakat ke Ustaz tolong selesaikan jenazah ayah kami sholat. Kalau diserahkan ke orang lain, di mana kan sampai selesai? Pada yang pendek dibaca, yang penting selesai jenazah, selesai dan jenazah langsung dikuburkan. Bagaimana dengan nasib orang tua kita yang terbujur saat itu? Dan setelah itu pun, pernahkah kita mengistighfarkan mereka setelah mereka dikuburkan sampai hari ini? Maka bolehlah pasang tekad kita, pasang niat kita, di samping kita beristighfar untuk diri kita sendiri, maka istighfarkanlah orang-orang yang telah meninggal di antara kita. Namun terkadang terkendalanya banyak yang mau kita istighfarkan. Ada 2 orang tua yang mungkin telah meninggal, ada 2 mertua yang juga sudah meninggal, kakek, nenek, ente, mama, adik, kakak, sepupu dan segala macam. Maka silakan istighfarkan dengan 1 kalimat supaya mereka mendapatkan. Kita ganti kalimat hu di belakangnya itu atau ha menjadi hum. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Siapa mereka? Yang ada hubungan darah dan hubungan keluargaan dengan kita. Maka mereka akan mendapatkan pengampunan dari istighfar yang kita baca. Maka pasang target, jangan dipisah. Kalau dipisah takut nanti tidak jadi kita melakukan istighfar. Maka untuk diri kita sendiri istighfarnya kita gabung. Allah astaghfirullahalazim untuk diri kita, sambung dengan Allahumma gfir lahum untuk mereka. Jadikan isu satu kalimat istighfar untuk diri kita sendiri. Astaghfirullahalazim, Allahumma gfir lahum. Astaghfirullahalazim, Allahumma gfir lahum. Kita mendapatkan pengampunan dari Allah, dan mereka keluarga kita yang telah meninggal pun mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka tidak ada kata terlambat bagi kita yang bisa mengistighfarkan diri sendiri, maka praktekkanlah untuk bisa juga mengistighfarkan orang-orang yang telah meninggal di antara kita. Karena jaminan Allah tadi, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah akan mengampuni mereka dan tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah. Maka istighfarkan diri kita dan istighfarkan keluarga kita yang telah meninggal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Muhammadin ala